Bentar, di share screen dulu. Oke. Mulai ya, Man? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada peserta seminar literasi dalam membentuk pemuda berkarakter. Terima kasih sudah mendaftarkan diri dan ikut berpartisipasi pada acara kali ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan selalu sehat. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuniarti. Di sini saya sebagai moderator. Saya dari Sastra Arab 2017 Universitas Pajajaran. Oke, langsung saja nih ya. Pasti sudah menunggu siapa pemateri pada seminar kali ini. Udah nggak asing lagi pastinya ya, karena sudah terkenal di mana-mana. Sekarang ini lagi viral nih pematerinya. Wah, siapa kira-kira? Kita lihat dulu CV-nya boleh? Oke, sebentar. Ini pematerinya berasal dari kota Sukabumi. Nah, sudah ada nih CV beliau. Nama lengkapnya adalah Karohman Hikmat. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran Fakultas Keperawatan. Dan jurusannya pasti keperawatan. Nah, beliau ini lahir di kota Sukabumi tanggal 15 Oktober 1999. Wah, ternyata masih satu umuran sama saya, cuman beda beberapa bulan. Masih muda ternyata. Nah, kemudian beliau juga memiliki hobi yaitu membaca. Dan moto hidupnya adalah, saya selalu terngiang-ngiang nih, hidup untuk memberikan kehidupan kepada orang lain. Luar biasa, pantasan nih banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, selain itu beliau bukan hanya kuliah di Universitas Pajajaran sebagai seorang mahasiswa, tapi banyak sekali prestasi yang beliau raih gitu. Di sini ada juara 1 lomba menulis puisi. Wah, banyak banget ya tuh, sampai ada 15. Nah, sekarang juga beliau ini adalah seorang Duta Baca Jawa Barat 2020. Nah, selain menjadi seorang yang berprestasi, beliau juga aktif sebagai seorang ketua BEM. Ketua BEM Kema FKEP 2020. Wah, udah aktif, berprestasi. Mantep nih. Siapa dia? Kak Rohman Hikmat. Kita sapa dulu. Halo Kak Rohman. Halo Kak Yuni. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Kak Yuni sehat? Alhamdulillah sehat. Oh iya Kak Rohman, saya mau mengucapkan selamat atas terbitnya buku ketiga, betul? Iya betul, Alhamdulillah. Mantep. Apa sih judulnya, saya lupa, kemarin sempat lihat. Judulnya Memaknai Kehidupan. Wah, memaknai kehidupan. Ya emang hidup itu harus dimaknai. Biar terus berkarya. Oke, Kak Rohman, sudah siap untuk seminar kali ini? Siap-siap. Oke, saya persilahkan kepada Kak Rohman dengan seminar yang bertema literasi dalam membentuk pemuda berkarakter. Sudah muncul tampilan layarnya? Sudah, Kak Rohman. Oke, baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi nih di setiap minggunya untuk sama-sama berbagi inspirasi, berbagi mengenai pengalaman-pengalaman yang telah dilalui, dan hari ini kita saling bertukar pikiran antara teman-teman peserta, moderator, dan juga saya yang berkenan untuk memberikan materi pada hari ini. Tentunya senang banget bisa bertemu lagi sama teman-teman semuanya di hari ini dengan mengambil tema yang luar biasa, yaitu peran literasi dalam membentuk pemuda berkarakter.
Dan memang mengenai kepemudaan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat luar biasa ya dan menarik untuk dibahas karena memang jumlah pemuda, populasi pemuda ini akan semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan yang perlu kita sadari adalah bahwa di tahun 2045 atau bahkan di tahun 2030 kita akan segera menghadapi bonus demografi yang mana jumlah usia produktif ini lebih banyak dibandingkan dengan usia non produktif. Itu artinya kita sebagai pemuda ini akan memiliki banyak teman-teman baru, rekan-rekan baru, dan dengan adanya hal tersebut itu menunjukkan bahwa kita pun harus siap bersaing dengan mereka. Karena jika kita tidak siap bersaing, kita tidak memiliki kompetensi dan juga kapabilitas yang cukup untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang, maka kita akan semakin tenggelam. Dari sekian banyak ribuan bahkan jutaan pemuda yang ada di Indonesia, jika kitanya nggak siap untuk menghadapi, untuk bersama, untuk saling bergandengan tangan dengan mereka, karena ketidakmampuan kita, ya mungkin saja kita akan lepas, kita akan kalah, kita akan tenggelam. Karena untuk pemuda ini, ya, untuk pemuda ini pasti akan sangat memberikan dampak yang lebih luas lagi untuk masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali hari ini kita untuk sama-sama membekali diri sendiri dalam mempersiapkan pemuda-pemuda di masa yang akan datang agar siap menghadapi tantangan zaman. Maka dari itu senang banget lagi ya bisa sharing sama teman-teman semuanya. Pendaftarannya itu sudah ada 5.000 pendaftar, itu luar biasa antusiasmenya. Dan seminar ini pun tentunya tidak akan berjalan lancar dengan tidak adanya peserta. Oleh karena itu, semoga dengan antusiasme peserta ini bisa menambah kesemangatan kami antara tim penggerak bangsa untuk selalu menyelenggarakan seminar-seminar daring nasional dalam rangka memanfaatkan diri dan juga mengoptimalkan potensi agar siap menyebarluaskan informasi-informasi dan juga menyebarluaskan inspirasi kepada teman-teman di seluruh penjuru negeri. Nah, berkenaan dengan literasi dan juga pemuda berkarakter, ini kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu literasi. Literasi ini didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang kaya dan beragam untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis mengenai ide-ide. Jadi memang literasi ini didefinisikan sebagai sebuah penggambaran dari tindakan-tindakan yang kita jalankan, dari ide-ide yang kita miliki. Jadi memang betul sekali kita sebagai seseorang yang akan berliterasi dan juga meningkatkan kapasitas literasi kita itu adalah tentang menuangkan pola pikir dalam bentuk tindakan, dalam bentuk gambar, dalam bentuk visual, sehingga bisa dinikmati oleh diri sendiri dan orang lain. Maka dari itu aku pun mendefinisikan literasi itu tersendiri adalah tentang proses perjalanan kehidupan dari awal kita dilahirkan sampai kita meninggal dunia. Karena memang literasi ini merupakan suatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan itu tersendiri. Jika kita tidak berliterasi, mungkin kita tidak akan pernah sampai pada titik ini. Aku ingat betul cerita zaman dahulu aku waktu sekolah menengah pertama, dulu tuh nggak pernah kepikiran untuk melanjutkan sekolah di SMA, nggak pernah kepikiran untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Ya udah gitu, setelah lulus SMP itu bagaimana caranya agar bisa menghasilkan uang dengan bekerja sebagai karyawan, bekerja sebagai hal-hal yang lainnya gitu. Yang penting bisa menghasilkan uang. Tapi di sini waktu itu aku ingat banget baca bukunya itu kalau nggak salah Andrea Hirata, Laskar Pelangi gitu ya, lupa judulnya. Ya, Andrea Hirata, Laskar Pelangi di sana membaca mengenai materi-materi yang sangat luar biasa, membaca ilmu dari buku, dari novel yang menceritakan perjuangan-perjuangan anak bangsa. Dari sana akhirnya memiliki kemauan untuk keluar dari zona, sebenarnya bukan zona nyaman juga ya ketika dibilang, dari zona yang seperti biasanya gitu. Biasanya itu kan anak-anak di desa setelah lulus SMP atau SMA melanjutkannya itu ke pekerjaan, bagaimana bisa menghasilkan uang. Tapi ketika kita membaca buku, banyak ilmu yang didapatkan,
akhirnya berani keluar dari zona nyaman akibat adanya ketidaknyamanan. Jadi sebetulnya ketidaknyamanan tersebutlah dari hasil membaca buku muncul ketidaknyamanan, dan ketidaknyamanan tersebutlah yang akhirnya berani untuk segera keluar, untuk mencari hal yang baru, untuk membuktikan bahwa kita memiliki potensi yang sama. Yang di kampung, yang di kota, yang di ganggang, yang di perkotaan itu memiliki potensi yang sama. Dan jika kesempatan itu nggak ada, nggak hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita, maka kita yang harus menciptakan kesempatan tersebut. Kita yang harus keluar dari zona nyaman yang telah membelenggu kita keluar dari zona nyaman tersebut dan kita ciptakan kesempatan itu masih ada, dan kesempatan itu pasti masih bisa kita bentuk. Nah, gerakan literasi pun bukan hanya tentang membuat iklan atau membuat orang menonton secara pasif, tapi tentang membuat alat yang membuat orang bertindak. Jadi memang untuk alatnya tersendiri ini bisa kita bebaskan nih. Gimana caranya literasi ini agar membuka dan membentuk pemuda yang memiliki karakter-karakter yang positif dalam menghadapi tantangan zaman. Jadi ini bagaimana cara kita membuat alat tersebut agar bisa membekali pemuda-pemudanya untuk bertindak. Dan caranya itu luar biasa banyak, teman-teman. Ada yang bergerak di bidang YouTube dengan membuat konten-konten, ada yang membuat konten-konten di Instagram, ada yang membuat misalkan dari tulisan-tulisan di media sosial ataupun dibukukan. Ada juga yang memang langsung terjun kepada masyarakat. Banyak sekali hal yang bisa kita jalankan untuk membuat pemuda-pemuda ini memiliki karakter yang unggul. Dan itu caranya itu berbeda-beda. Tinggal kita memilih kira-kira yang paling bisa kita lakukan itu adalah cara yang seperti apa. Dan metode tersebut tidak ada orang yang tahu selain diri kita sendiri. Kenali cara apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan pemuda agar mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Dan literasi ini meskipun bukan hanya sekadar membaca, tapi literasi tidak pernah bisa kita lepaskan dari yang namanya membaca buku. Membaca ini sebagai proses memberikan arti kepada dunia. Seperti yang tadi aku ceritakan, teman-teman semuanya, kita ketika membaca sesuatu akan mendapatkan banyak informasi dan bahkan bisa merubah pola pikir kita untuk lebih luas lagi, untuk lebih meluaskan pikiran bahwa ternyata kita ini siap menghadapi tantangan zaman, tantangan di masa yang akan datang. Nah, dari buku lah kita bisa memberikan arti terhadap dunia. Dan aku ingat banget, jadi dulu itu, bukan dulu ya, jadi sebetulnya membaca buku ini bisa meningkatkan jiwa toleransi juga. Tidak hanya toleransi terhadap suatu perbedaan ras, agama, dan lain sebagainya, tapi juga tentang toleransi terhadap pola pikir yang berbeda. Kita bisa lebih meluaskan pola pikir, memandang sesuatu tidak hanya dari sudut pandang kita aja. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini tuh ada miliaran orang yang tidak mungkin semuanya itu memiliki pola pikir yang sama, dan kita nggak bisa maksain agar semua individu ini mengikut pada pola pikir kita aja. Maka dari itu kita yang harus memberikan arti terhadap pola pikir yang ada. Kita maknai setiap individu agar bisa berproses dan berprogres bersama untuk menciptakan tujuan yang luar biasa. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pemuda yang berkarakter, disertai dengan bekal literasi yang cukup, kita harus mempertanyakan dan merefleksikan pada diri kita sendiri. Kita tidak perlu menanyakan hal ini kepada orang lain, tidak perlu mengorek-ngorek kehidupan orang lain untuk menanyakan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita akan menjadi apa? Ini yang harus kita pertanyakan, kira-kira kita nih sebagai seorang manusia, sebagai individu dilahirkan ke dunia ini, kita ini akan menjadi apa di masa yang akan datang. Mungkin kita sering mendengar ya, coba tuliskan timetable hidup kita. 1 tahun akan menjadi apa, 5 tahun ini akan melakukan apa aja, terus juga 10 tahun akan melakukan apa aja. Ini biasanya kita disuruh untuk menuliskan. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menstrukturkan langkah apa yang akan kita ambil untuk menuju tujuan hidup kita. Dan orang yang tidak memiliki perencanaan yang cukup dan mengalir hidupnya, mengalir aja gitu tanpa direncanakan, mungkin aja bisa sukses, tapi nggak semua orang bisa sukses, teman-teman. Orang yang nggak dituliskan perencanaan pun sebetulnya telah merencanakan. Mungkin di dalam otaknya, caranya aja berbeda. Ada yang harus ditulis, yang harus dipajang gede-gede, terus di
dipajang di kamar, ada juga yang nggak perlu, tapi udah kayak di otak, udah kayak punya perencanaan tersendiri. Ini yang perlu kita hargai juga teman-teman. Kita nggak bisa maksain semua orang itu harus menuliskan segala mimpinya di dalam buku. Kita nggak bisa maksain untuk semua orang ini menuliskan di not gitu, dipajang di kamar. Kita nggak bisa maksain orang-orang untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Tapi bagaimana caranya agar kita ini memiliki tujuan dan juga proses yang sama, tapi metodenya berbeda. Itu nggak apa-apa kan? Setiap orang punya metodenya masing-masing. Lalu yang kedua, ini mengapa sih? Mengapa 1 tahun ke depan kita harus menjadi seseorang yang seperti ini? Misalkan aku tahun depan ini mau menjadi mahasiswa profesi yang akan melanjutkan pendidikan praktik di rumah sakit. Mengapa sih aku harus menjadi mahasiswa profesi? Karena aku mau jadi perawat. Kenapa sih aku harus jadi perawat? Mengapa harus jadi perawat? Karena aku sadari bahwa jumlah tenaga keperawatan Indonesia ini masih minim dan belum tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi yang kita harus sadari adalah mengapa kita ingin menjadi seseorang tersebut. Karena dengan alasan mengapa, kita tuliskan sebanyak-banyaknya alasan tersebut, semakin banyak alasan, maka akan semakin tertutuplah alasan kita untuk berhenti menjadi seseorang. Lalu yang ketiga, akan bagaimana prosesnya. Ini ada sedikit pepatah, teman-teman, bahwa niat yang baik ini harus dieksekusi dengan baik juga agar menghasilkan sesuatu yang baik. Jika kita tidak mengeksekusinya dengan baik, mungkin saja hasilnya ini akan menempuh kegagalan, kitanya akan merasa demotivasi, kitanya akan merasa, kok kayaknya gue gagal mulu, dan lain sebagainya. Jadi penting sekali untuk kita menentukan bagaimana caranya untuk kita menjadi sesuatu yang telah kita tuliskan, menjadi sesuatu yang telah kita tuju. Tuliskan bagaimana step by step menjadi seseorang tersebut. Untuk menempuh why-nya kita, untuk menempuh alasan-alasan kita menjadi seseorang tersebut. Dengan kita menuliskan, dengan kita mengetahui tata caranya akan seperti apa, step by step-nya akan seperti apa, langkah-langkah yang kita tentukan pun akan menjadi lebih terstruktur, dan kita pun akan lebih memahami serta menghargai proses yang telah kita jalani. Kalau tidak direncanakan, bisa aja kita itu telah melakukan proses panjang, tapi kita ngerasa nggak melakukan apa-apa. Tapi dengan kita menuliskan ataupun mencantumkan, ataupun ya menuliskan dimanapun ya, langkah-langkah yang akan kita ambil ini apa saja, ini kita akan tahu, oh ternyata kita ini sudah berproses sangat panjang. Dan proses-proses tersebutlah yang akan menghantarkan kita pada kemenangan kita. Ini pepatah juga nih, ini yang diserukan oleh presiden pertama kita, Soekarno. Mungkin teman-teman juga sering ngedengernya ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini merupakan suatu kalimat yang sangat-sangat luar biasa dari presiden pertama kita, bahwa memang pemuda ini memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, untuk mengguncangkan dunia. Dengan 1000 orang tua, kita bisa mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi hanya dengan 10 pemuda, dunia ini akan terguncang, tentunya dengan bawa kebaikan-kebaikan. Karena pemuda ini adalah usia produktif, jiwa idealismenya masih tinggi, tenaganya pun masih kuat untuk menciptakan perubahan-perubahan yang baru untuk bangsa dan dunia. Idealisme seorang pemuda adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda. Karena pemuda ini tidak bisa mengunggulkan harta, tidak bisa mengunggulkan jabatan, tapi kita punya idealisme, kita punya harga diri yang harus kita pertahankan. Selain idealisme, lalu apa lagi yang bisa kita pertontonkan kepada masyarakat? Kita ini pejuang, teman-teman. Kita ini punya sesuatu yang berlandaskan juga, yang memiliki tujuan untuk mencipta, yang memiliki suatu idealisme bahwa hal-hal ini harus ideal, bahwa hal-hal ini tidak bisa semuanya kita ya udahlah pasrah aja. Nggak semua hal kita harus pasrah, tapi kita punya jiwa idealisme yang tinggi bahwa yang ini harusnya seperti ini, dan itulah yang bisa kita perjuangkan dari yang namanya pemuda. Dan 1000 orang tua bisa bermimpi, teman-teman, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Banyak orang-orang yang memiliki mimpi tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Kita sebagai seorang pemuda punya akses yang
tidak terbatas, kita bisa kemana aja, kita bisa belajar apa saja dengan kemajuan teknologi, kita bisa mencari informasi dari mana saja, luar biasa sekali kesempatan-kesempatan yang bisa dibuka oleh pemuda hari ini. Banyak sekali pintu-pintu yang bisa kita buka untuk menatap, ternyata dunia masih butuh ini, dunia masih butuh ini. Dan hanya dengan satu orang pemuda kita bisa membawa perubahan untuk dunia. Dan pemuda itu adalah kita sendiri, teman-teman. Pemuda ini menjadi aset terpenting untuk sebuah negeri. Meningkatnya populasi manusia setiap tahunnya, begitu juga dengan populasi remaja. Namun sungguh disayangkan seiring kemajuan teknologi, terjadi banyak penyimpangan pada remaja kita, dari moralitas hingga pergaulan mereka. Teman-teman, seperti yang sebelumnya dijelaskan, bahwa pemuda ini jiwa kemewahannya adalah idealisme. Dan ini yang harus kita pertanyakan hari ini. Masih adakah idealisme dalam diri kita? Masih maukah kita memperjuangkan kebenaran-kebenaran yang nyatanya tidak terjadi di mata kita? Dan itulah yang harus kita perjuangkan sebagai seorang pemuda. Terlebih lagi sekarang ini penyimpangan-penyimpangan pada pemuda kita sangat banyak terjadi, dari mulai moralitas hingga pergaulan. Masih banyak sekali pemuda yang terjerat kasus narkoba. Banyak juga pemuda yang terjerat pada kasus pergaulan bebas sampai akhirnya seks di luar nikah. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terjadi di pemuda saat ini. Dan kita nggak bisa mengandalkan pemerintah, kita tidak bisa mengandalkan orang tua, kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa selain diri kita sendiri sebagai seorang pemuda. Kitalah yang akan membawa perubahan pada pemuda hari ini. Kitalah yang akan membawa kemajuan pada Indonesia hari ini. Kitalah pejuang-pejuang yang akan menciptakan kemajuan di masa yang akan datang. Kita nggak bisa berharap pada orang lain selain diri kita sendiri. Oleh karena itu, ciptakanlah kemauan dan harapan-harapan tersebut pada diri seorang pemuda. Dan harapan-harapan itu hanya akan menjadi harapan, hanya akan menjadi gagasan jika tidak kita implementasikan. Mulai dari sekarang, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Mulai hari ini, di masa pandemi ini bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Tapi pandemi ini menjadi tantangan bagi seorang pemuda untuk membuktikan bahwa kita sanggup untuk membawa perubahan, sanggup untuk membawa kemajuan, dan siap untuk menciptakan kebaikan-kebaikan untuk bangsa dan juga untuk negara. Dan menjadi seorang pemuda berarti siap membawa perubahan untuk dunia. Seperti yang sebelumnya telah dijelaskan teman-teman semuanya, bahwa memang kita sebagai seorang pemuda memiliki tanggung jawab untuk membawa perubahan untuk dunia. Dan perubahan seperti apa yang ingin kita ciptakan? Apakah perubahan-perubahan positif atau mungkin perubahan-perubahan yang negatif? Kita berhak untuk memilih jalan tersebut, tapi semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk membawa perubahan yang positif. Tinggal kita yang harus memilih jalan kita. Jalan mana yang akan kita tempuh untuk membawa perubahan yang positif tersebut. Sesuai dengan passion, sesuai dengan jalan kita masing-masing. Kita nggak bisa maksain kita agar memiliki jalan yang sama seperti orang lain. Tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk menciptakan suatu perubahan yang positif sesuai dengan kompetensi dan juga kapabilitas yang kita miliki. Dan ini merupakan salah satu karakter umum, karakter yang sangat penting bagi pemuda hari ini. Pemuda hari ini perlu memiliki keberanian, perlu memiliki keberanian, dan juga perlu memiliki sifat percaya diri. Percaya diri yang seperti apa sih? Percaya diri ini merupakan suatu karakter yang harus dimiliki pemuda dan juga penting untuk dimiliki. Kenapa sih penting? Percaya diri ini, kalau aku definisikan, ketika kita masuk dalam suatu ruangan, ketika kita masuk dalam satu tempat, kita nggak pernah merasa bahwa kita lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Kita nggak pernah merasa bahwa orang lain lebih rendah dibandingkan kita. Tapi kita sadar bahwa ketika kita berada di suatu lingkungan, kita semua yang berada di lingkungan tersebut adalah orang-orang terpilih, orang-orang terbaik,
dan kita semua layak untuk berada di posisi pemimpin, untuk berada di posisi juara, untuk meraih juara, untuk meraih penghargaan, kita semua berhak. Tapi seperti yang kita sadari bahwa nggak semuanya harus mendapat penghargaan berbentuk sertifikat, gelar ataupun predikat sebagai juara, ataupun jabatan tertentu sebagai pemimpin. Tapi seorang yang percaya diri adalah bagaimana dia bisa menempatkan sesuatu pada fungsinya dan juga sadar akan kompetensi yang dimiliki. Kita sadar kita punya potensi masing-masing, kita punya kelebihan masing-masing, kita nggak bisa maksa jadi orang lain, kita pun nggak bisa maksa orang lain untuk jadi kita. Dan kita menghargai serta mensyukuri kelebihan yang kita miliki, kita pun percaya bahwa kita layak untuk berada di posisi pemimpin ataupun mendapatkan gelar sebagai juara. Karena atas kepercayaan diri tersebutlah kita nggak akan pernah menghargai orang lain. Tapi kita akan selalu menganggap diri kita sebagai gelas kosong yang harus selalu diisi oleh ilmu dan pengetahuan. Kita niatkan dimanapun kita berada untuk terus belajar dan juga untuk memberdayakan. Karena satu level di atas pemimpin adalah membelajar. Satu level di atas pembelajar adalah seorang pembelajar yang memberdayakan sambil terus belajar. Jadi bagaimana caranya kita memberdayakan orang lain di sekeliling kita, tapi selain memberdayakan orang lain, kita pun belajar. Ketika kita memberdayakan orang lain, memberdayakan suatu komunitas atau organisasi, kita pun belajar, oh prosesnya seperti ini. Ketika kita memberdayakan orang lain, kita pun dapat ilmu dari mereka. Kita bukan hanya sebagai guru, teman-teman, tapi kita juga sebagai seorang murid. Karena guru yang baik tidak pernah terlahir dari murid yang tidak baik. Dan sebelum kita menjadi seorang guru, kita pun harus belajar menjadi seorang murid. Lalu, karakter apa aja sih yang harus kita miliki sebagai pemuda yang berkarakter? Tentunya ini penting sekali untuk kita ketahui dan untuk kita miliki, karena memang sejatinya pemuda yang berkarakter ini bukan hanya sekadar yang bilang, ini loh gue ini seorang pemimpin, gue ini seorang pimpinan di suatu organisasi, gue terlahir dari orang tua yang luar biasa, bukan cuma itu teman-teman semuanya. Tapi pemuda yang berkarakter itu bagaimana bisa menumbuhkan dirinya sendiri, memotivasi dirinya sendiri agar siap menciptakan sesuatu, siap memberikan perubahan untuk negeri ini. Nah, apa aja yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, utamakan aksi daripada beradu opini. Ini teman-teman kayaknya udah sering banget ya kita tahu, yang sering banget untuk kita sadari, oh ternyata kita ini kadang terlalu sering beradu opini untuk membahas sesuatu yang sebetulnya kadang nggak perlu kita bahas gitu. Kadang nih kita tuh menggelutkan suatu permasalahan, kita memperdebatkan sesuatu padahal sesuatu yang kita perdebatkan ini bukan suatu hal yang penting-penting banget. Waktu untuk berdebat ini kita bisa melakukan banyak hal. Nah, kadang kita terjebak di suatu situasi di mana kita terlalu memikirkan, kayaknya kita harus ngelakuin ini, tapi gimana. Akhirnya muncullah suatu perdebatan. Kita saling beradu opini tanpa landasan, kita hanya mengedepankan ego agar menjadi yang terdepan, agar menjadi yang terlihat, tanpa kita mau untuk melakukan apa-apa. Waktu ini hanya 24 jam, teman-teman. Kalau kita hanya gunakan untuk beradu opini tanpa melakukan aksi, percuma saja. Akan sangat disayangkan waktu yang kita miliki hanya untuk beradu sesuatu hal yang kadang tuh bisa jadi bukan itu yang harusnya kita opinikan. Tapi lakukanlah aksi yang bisa kita lakukan hari ini. Seperti saya dan Teh Yuniarti ya, bergerak di penggerak bangsa, belajar untuk melakukan aksi sosial, ini merupakan suatu hal yang penting, dan kalau kita nggak pernah mulai sejak bulan September lalu, mungkin kita nggak akan seperti sekarang. Mungkin penggerak bangsa nggak akan maju seperti sekarang, nggak akan nyampe 40.000 followers lebih. Tapi kita mulai dari sekarang, kita mulai melakukan perubahan tanpa nggak pernah ya Tayuni ya, kita kayak memperdebatkan sesuatu kayaknya gini, kita kadang terlalu takut untuk berani memulai sampai akhirnya kita nggak pernah memulai sesuatu. Dan ketakutan inilah yang harus kita hindari sebagai seorang pemimpin yang berkarakter. Khawatir boleh, mempersiapkan boleh, kira-kira yang akan terjadi tantangan di masa yang akan datangnya apa, tapi kita nggak boleh takut untuk memulai. Karena dunia ini nggak perlu orang-orang yang takut, tapi dunia ini memerlukan orang-orang yang berani untuk menghadapi ketakutan tersebut. Yang kedua, ini adalah asah bakat dan juga kreativitas.
Nah, ini bagaimana caranya agar kita sebagai seorang pemuda bisa mengasah nih bakat dan juga kemampuan kita. Setiap individu dianugerahi oleh Tuhan bakat dan juga kreativitas masing-masing. Kita punya potensi, kita punya sesuatu yang bisa kita tawarkan, yang kita bisa jual untuk dunia ini. Yang dimaksud dengan jual ini adalah bagaimana cara kita melakukan apa yang kita miliki untuk membawa perubahan bagi dunia. Dan inilah daya jual kita gitu. Kita punya kompetensi, kita punya kelebihan. Dan karena kita sadar kita punya kelebihan, serta kita punya bakat, serta kreativitas, akan sangat disayangkan jika kita tidak melakukan apa-apa untuk dunia. Yang ketiga adalah buang sifat malas. Nah, gimana sih caranya untuk kita ngebuang sifat malas? Biasanya orang-orang yang malas untuk mengerjakan sesuatu disebabkan karena tidak memiliki tujuan. Hal apa sih yang akan ingin kita capai? Kadang kita selalu merendahkan diri kita sendiri bahwa kita tidak mampu untuk mencapai sesuatu. Ketika ada orang yang memiliki mimpi-mimpi besar, kadang kita remehkan. Padahal sejatinya kita sebagai seorang pemuda ini memiliki kesempatan-kesempatan yang panjang untuk menjalankan sesuatu, untuk menikmati kegagalan-kegagalan yang ada. Dan tujuan ini harus kita tuliskan, tujuan harus kita cantumkan di dalam hati dan juga diri kita, agar kita sadar bahwa kita harus melakukan sesuatu. Malas itu bukan menjadi suatu alasan dan bukan menjadi karakter seorang manusia. Tapi malas adalah suatu ketidakseimbangan diri untuk meraih suatu impian. Bermimpilah, bermimpilah, dan bermimpilah, lalu beraksilah. Lalu yang keempat adalah berjiwa sosial tinggi. Sebagai seorang pemuda yang akan membawa perubahan untuk dunia, tidak mungkin kan kita tidak peduli sama sesama. Seorang pemuda dalam menciptakan suatu perubahan akan betul-betul melakukan intervensi atau tindakan yang tepat berasal dari permasalahan yang akurat. Nah, permasalahan inilah yang harus kita temukan. Karena kadang kita ini hanya ingin melakukan sesuatu tanpa pernah memikirkan lingkungan sekitar kita ini butuhnya apa sih. Kadang kita, misalkan kita mau memberikan pengajaran terkait dengan pendidikan PAUD gitu, pendidikan PAUD. Tapi ternyata masyarakat sekitar kita udah nggak punya anak-anak PAUD, semuanya itu udah SD, SMP, SMA, dan juga ada yang baru lahir masih bayi-bayi. Kan nggak mungkin kita mengajarkan sekolah PAUD, anak-anaknya nggak ada. Gitu. Nah, ini yang perlu kita betul-betul ketahui, jangan sampai kita terlalu berambisi untuk mengedepankan ego pribadi hanya karena kita ingin. Karena yang kita lakukan ini bukan hanya sekadar kita ingin, tapi bagaimana orang lain bisa merasakan apa yang ingin kita kasih, apa yang ingin kita beri. Lakukan sesuatu sesuai dengan apa yang terjadi hari ini. Apa yang orang lain butuhkan, apa yang masyarakat butuhkan. Karena jiwa empati ini merupakan jiwa yang harus diasah. Karena kalau kita tidak asah, ini tidak akan runcing ya, tidak akan tajam kemampuan kita untuk berempati terhadap sesama. Melalui jiwa empati yang tinggi, kita bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk negeri ini. Banyak orang yang keren, banyak orang yang hebat, tapi terlalu mengedepankan ego, sehingga lupa bahwa yang dilakukannya itu untuk masyarakat. Dan untuk melakukan sesuatu untuk masyarakat, sesuaikanlah dengan apa yang mereka butuhkan. Lakukanlah pendekatan budaya agar kita betul-betul paham apa yang mereka inginkan, apa yang membuat bisa mereka maju, apa yang bisa membuat mereka kaya. Karena itulah sejatinya kita yang ingin memberikan kehidupan pada banyak orang. Lalu yang kelima, ini merupakan suatu fondasi yang sangat-sangat penting dan harus dimiliki oleh pemuda hari ini, yaitu memiliki kegemaran membaca. Teman-teman semuanya, sekarang ini nih, kalau kita dengar mengenai literasi, mengenai membaca, pasti yang diingatnya adalah hasil survei dari PISA ataupun dari UNESCO yang menyebutkan bahwa Indonesia ini hanya satu orang yang memiliki kegemaran membaca dari 1.000 orang yang diteliti. Hanya 0,001% yang memiliki kegemaran membaca di masyarakat Indonesia yang diteliti saja. Ini menandakan bahwa
kita sebagai pemuda, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki tingkat literasi yang rendah. Sedangkan literasi ini akan meningkatkan indeks pembangunan pemuda, indeks pembangunan masyarakat. Karena dalam kita membangun sebuah indeks pembangunan pemuda, memajukan pemuda yang berkarakter, itu kita memiliki kemampuan design thinking yang bagus, kemampuan analytical thinking yang baik, karena dua kemampuan ini akan kita dapatkan ketika kita mengelola informasi yang kita dapatkan. Sebelum kita mengelola informasi, tentunya kita harus mengumpulkan informasi tersebut. Karena kalau kita tidak mengumpulkan informasinya, ya apa yang akan kita kelola? Apa yang akan kita kelola, apa yang akan kita analisis kalau kita tidak punya informasinya? Oleh karena itu, kita sebagai seorang pemuda harus membudayakan kegemaran membaca. Kita tingkatkan angka melek literasi, kita tingkatkan angka kegemaran membaca, agar kita paham dan kita sadari informasi seperti apa yang kita butuhkan untuk kita kelola dan bawa perubahan untuk dunia. Kadang saking malasnya membaca, ya udah, kita tuh terlalu kayak, yang aku lihat sih kayak gini, gitu. Yang aku lihat sih kayak gini. Kayaknya kalau misalkan di situ cocoknya kayak gini deh. Nah, padahal kita sebagai seorang pemuda ini harus betul-betul menemukan permasalahan yang tepat dalam menciptakan intervensi yang akurat. Oleh karena itu, kegemaran membacalah kuncinya untuk menciptakan perubahan tersebut, menemukan permasalahan yang betul-betul terjadi. Budayakan membaca buku sejak dini, maka dari itu kitalah akan menjadi pemuda yang menciptakan dan memajukan negeri ini. Lalu yang keenam adalah pekerja keras dan disiplin. Teman-teman semuanya, kadang ini terjadi ya pada negara kita Indonesia. Kadang ketika ada seorang yang ngaret, itu ada orang yang dengan seenaknya bilang, ngaret udah budaya Indonesia. Please teman-teman semuanya, budaya ini tuh udah melekat, dan ketika kita bilang kayak gitu, berarti kita seakan-akan bilang bahwa kebudayaan Indonesia ini buruk gitu. Budaya Indonesia ini ngaret. Itu kan bukan suatu hal yang positif ya. Dan ketika kita bilang kayak gitu, itu akan menstimulus pikiran kita, saraf-saraf dalam diri kita. Ya udah, orang kita sama orang Indonesia ya pasti ngaret gitu. Kadang kita selalu bilang kayak gitu teman-teman semuanya. Dan itu nggak secara langsung menstimulus diri kita untuk ngaret juga gitu. Karena kita menyadari, oh itu budaya kita. Nah coba nih kita mulai disiplin pada diri kita sendiri untuk mengerjakan berbagai macam aktivitas yang ada. Kita harus mulai disiplin terhadap waktu, terhadap diri sendiri, terhadap berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan. Nah, bagaimana caranya kita disiplin? Itu dengan cara komitmen. Komitmen terhadap suatu hal yang telah kita ambil. Komitmen bahwa kita dalam mengerjakan sesuatu ini ada suatu hal yang ingin kita capai. Karena alasan-alasan tersebutlah yang akan menguatkan kita untuk terus semangat dan untuk terus disiplin terhadap kondisi yang terjadi, terhadap keadaan yang harus kita lakukan. Karena kita menyadari kita punya tanggung jawab atas segala hal yang terjadi hari ini. Dan untuk menciptakan tanggung jawab tersebut, kita harus disiplin dan optimal dalam bekerja. Orang yang pintar tuh banyak, teman-teman, tapi orang yang disiplin itu sedikit. Orang yang kompetensinya luar biasa tuh banyak di Indonesia, tapi orang yang memiliki keinginan mengoptimalkan potensi itu hanya sedikit. Maka dari itu kita pilihlah menjadi orang-orang sedikit tersebut tapi membawa perubahan. Orang-orang yang selalu disiplin, orang-orang yang bekerja secara optimal dari tanggung jawab yang diambil. Dan yang ketujuh adalah cinta damai. Ini aku sempat baca ya dari artikel-artikel banyak yang menyebutkan bahwa permasalahan pemuda hari ini adalah tidaknya toleransi antara pemuda. Apalagi permasalahan-permasalahan terdahulu ya, anak-anak SMA misalkan. Banyak yang tawuran padahal masih satu komplek. Banyak yang tawuran padahal masih satu kecamatan. Dan tawuran tersebut terjadi kadang memperebutkan hal-hal yang apa gitu. Apa sih yang diperebutkan dari tawuran? Apa sih yang mereka permasalahkan sampai akhirnya mereka harus lempar-lemparan batu? Kan nggak penting ya teman-teman semuanya. Dan untuk mengetahui hal tersebut, untuk menyadari hal tersebut, penting sekali untuk kita memiliki sikap cinta damai terhadap sesama, memiliki jiwa toleransi yang tinggi.
Dan ternyata nih teman-teman, untuk meningkatkan jiwa toleransi ini bisa didapatkan ketika kita membaca buku. Melalui membaca buku, kita akan mendapatkan berbagai macam informasi, beragam berita, dan dari keberagaman tersebutlah akhirnya kita sadar bahwa kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Banyak orang yang memiliki informasi yang berbeda, pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda juga, dan akhirnya kita pun bisa menyadari, oh iya, dunia ini seluas itu ya, dunia ini berputar ya, nggak cuman berporos di kita doang. Dunia ini ternyata bisa aja hari ini aku bahagia, besok aku nggak bahagia. Dalam hal ini mungkin sedih. Bisa aja hari ini aku memenangkan pertandingan dan besok bisa aja aku kalah dalam pertandingan. Dunia ini berputar dan kita sebagai seorang pemuda yang harus menghargai perputaran tersebut, harus menghargai perbedaan tersebut. Cintailah kedamaian untuk kita membawa perubahan. Lalu yang selanjutnya adalah 21st century skill yang harus dimiliki oleh pemuda. Jadi ini merupakan soft skill yang memang harus kita miliki sebagai seorang pemuda, karena memang tantangan zaman ini akan semakin luar biasa besar ya. Kenapa ini digambar PowerPoint-nya pun laptop ya? Nah, karena sekarang ini kita aja pembelajaran menggunakan jaringan, menggunakan laptop. Setiap hari kita harus menatap layar kaca, melihat muka kita sendiri, memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Ini merupakan suatu tantangan global di mana kita menghadapi era teknologi. Semuanya serba teknologi, kita menghadapi revolusi industri 4.0. Dan jika kita tidak membekali hal tersebut, maka kita akan tenggelam seperti yang tadi sempat dikatakan di awal. Tidak hanya kapabilitas atau soft skill saja yang harus kita miliki, tapi bagaimana caranya kita pun membekali diri sendiri dengan kemampuan teknologi. Yang pertama adalah kreatif dan inovatif thinking. Ini penting sekali teman-teman untuk kita miliki pengetahuannya, untuk memiliki kompetensinya, karena seorang yang memiliki jiwa kreativitas dan juga inovasi yang tinggi, ini akan ini akan menciptakan sesuatu yang baru, akan memodifikasi hal-hal yang telah terjadi. Misalkan nih, sekarang ini handphone aja tuh ya, sering banget tuh iPhone ganti, ada iPhone 7, iPhone ini, Xiaomi ini, Vivo ini, dan lain sebagainya. Banyak sekali tipe-tipe. Mungkin setahun itu bahkan banyak banget yang keluar dari handphone ya, dari laptop. Nah, ini merupakan suatu jiwa inovasi bahwa ternyata kebutuhan dari masyarakat dan juga tuntutan dari masyarakat itu sedinamis itu gitu. Kalau kita nggak bisa menghadapi tantangan yang dinamis tersebut, kita hanya bergerak di situ-situ aja, maka ya udah gitu, kita akan tenggelam, kita akan kalah, kita tidak akan diminati oleh masyarakat, khususnya produk-produk yang akan kita ciptakan. Meningkatkan kreativitas dan inovasi ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pemuda. Kalau kita nggak membekali diri sejak dini, kita nggak membiasakan untuk meningkatkan kreativitas serta inovasi kita, maka produk apa yang akan kita ciptakan? Apa yang akan kita tawarkan untuk dunia? Lalu yang kedua adalah communication. Ini kemampuan komunikasi. Merupakan suatu hal yang penting juga dalam menjalankan aktivitas di masa sekarang ini, teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan kita sering mendengar, kadang ada the power of orang dalam. Ini bukan the power of orang dalam, teman-teman, tapi bagaimana cara kita membangun relasi, membangun komunikasi yang bagus. Karena percuma, kita udah punya relasi, kita udah dekat sama orang, tapi jalinan komunikasi kita nggak bagus. Orang lain nggak akan paham apa yang kita inginkan, orang lain nggak akan paham apa yang kita butuhkan. Komunikasi ini penting sekali untuk kita miliki. Bagaimana komunikasi ini pun sebenarnya berkaitan dengan sikap toleransi dan menghargai orang lain. Ketika kita komunikasi sama orang yang lebih tua itu harus seperti apa? Komunikasi sama geng-geng anak muda yang milenial itu harus seperti apa? Komunikasi yang ketika umum itu harus seperti apa? Dan komunikasi sama diri sendiri itu harus seperti apa? Gimana caranya kita berbicara dengan diri sendiri, membicarakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita tangisi, apa yang kita sedihi. Akhirnya kita sadar ternyata, oh gue tuh harus ngelakuin ini. Dan hal-hal yang lainnya. Lalu yang selanjutnya adalah collaboration. Teman-teman semuanya, dalam menciptakan sesuatu kita tidak mungkin sendirian. Penggerak bangsa pun tumbuh dan berdiri tidak oleh satu orang, tapi oleh dua orang sama kayak Yuniarti. Maka dari itu diperlukan
jiwa kolaborasi yang tinggi. Saya dari keperawatan, Kak Yuniarti dari sastra Arab, barangkali kita bisa membuat klinik untuk turis-turis Arab. Kan itu bisa dikolaborasikan. Dan banyak sekali hal-hal yang tidak maju karena kita bergerak sendirian, teman-teman semuanya. Sedangkan seperti yang kita ketahui, kita nggak bisa memprediksi nih, hari ini mungkin produk kita masih laku di pasaran. Tapi esok atau lusa kita nggak akan pernah tahu produk seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kan sekarang itu ada perpaduan makanan, misalkan perpaduan makanan khas ini dengan khas ini dipadukan, ada perpaduan budaya ini dengan budaya ini disatukan. Misalkan baju Jepang tapi mereknya batik, tapi batik gitu. Kan itu juga suatu hal yang merupakan kolaborasi dan mungkin dinikmati oleh pasar gitu. Ini merupakan kolaborasi, ini merupakan suatu hal yang penting untuk kita miliki dalam menciptakan perubahan bagi negeri ini. Dan yang terakhir adalah kemampuan critical thinking yang baik. Bagaimana caranya kita menganalisis sesuatu, mendesain thinking sesuatu, mengkritisi sesuatu. Bukan berarti kita banyak tanya atau kita sok tahu gitu. Kadang misalkan nih ketika di suatu pembelajaran banyak orang yang nanya, suka di ini ya, suka disirik-sirikin, itu mah ambis banget, caper banget, dan lain sebagainya. Mungkin aja dia itu yang sering bertanya emang benar-benar nggak tahu, teman-teman, dan ingin menggali informasi. Dan nggak apa-apa ketika kita ingin menggali informasi yang banyak. Karena kita sadar, oh ternyata kayaknya ini tuh dari mana ya, kok kayak gini, kok kayak gini. Nggak apa-apa untuk kita menanyakan berbagai macam hal untuk menemukan jawaban yang sesungguhnya. Dan ini beberapa slide terakhir akan ada quotes ya mungkin. Ada quotes yaitu pemuda berkarakter tangguh adalah mereka yang memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Pemuda yang beriman dan bertakwa, berintegritas tinggi, jujur, santun, bertanggung jawab, disiplin, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kalau misalkan dilihat dari quotes yang barusan dibacakan, banyak sekali ya teman-teman semuanya yang harus kita miliki, yang harus kita miliki kompetensinya sebagai seorang pemuda. Tapi bukan tentang komponen-komponen yang ada, teman-teman. Tapi bagaimana cara kita memulai diri kita untuk berproses menuju lebih baik lagi. Orang yang memiliki kompetensi seperti ini banyak, teman-teman. Tapi orang yang mau belajar itu sedikit. Orang yang meniatkan diri sebagai gelas kosong yang harus diisi, ini sedikit, teman-teman. Dan kita pun harus memberdayakan diri kita. Jadi gini teman-teman konsepnya, aku ulangi lagi yang awal, bahwa satu level di atas pemimpin adalah pembelajar. Dan satu level di atas pembelajar adalah pemberdaya yang sambil belajar. Ketika kita sadar bahwa teko kita penuh, teman-teman, atau gelas kita penuh, maka ketika kita pun diisi, ini teman-teman ketika diisi ya akan semakin penuh ya. Nggak akan menambah juga kapasitas air dalam gelas tersebut. Maka dari itu kita harus menuangkannya kepada gelas yang lain. Kita berdayakan orang lain agar gelas kita tuh istilahnya patut untuk diisi kembali. Kita menyadari ketika kita mengajari orang lain, berdiskusi bersama orang lain, memberikan pengetahuan kepada orang lain, bukan berarti kita untuk mengurangi ilmu kita, tapi kita pun agar siap untuk terus-terusan menerima ilmu dari orang lain. Jadi kita tuh substitusi lah, kita saling belajar antara satu dengan yang lain, kita saling mengisi antara satu dengan yang lain. Pemuda adalah masa depan bangsa dan negara. Pemuda juga harapan bagi dunia. Karenanya pemuda harus maju dan berani menaklukkan dunia. Kita sebagai seorang pemuda harus memiliki harapan-harapan ke depan. Karena masa depan akan banyak muncul dan dinahkodai oleh tokoh-tokoh muda yang mendunia. Semoga tokoh-tokoh muda yang mendunia tersebut adalah saya, Kak Yuniarti, dan teman-teman yang hadir untuk mengikuti seminar hari ini. Teman-teman ini sudah sangat luar biasa, telah mengikuti seminar di masa, sekarang ini weekend ya teman-teman, weekend, hari-harinya libur, kita bisa tidur, banyak tidur, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman bersedia untuk menyempatkan diri untuk mengisi dengan ilmu-ilmu, memperbanyak materi, dan juga tidak pernah puas terhadap pencapaian hari ini. Itu adalah suatu hal dan juga suatu awalan yang sangat luar biasa. Semoga kita tidak pernah berhenti untuk belajar karena Indonesia membutuhkan orang-orang seperti kita. Oke, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari materi yang tadi telah disampaikan, saya selalu percaya bahwa teori itu tidak semudah yang dipraktikkan. Tapi percayalah,
Meskipun tidak mudah untuk mempraktikkan teori-teori yang tadi telah disampaikan, tapi ketika kita berani memulai, maka kita telah memulai hal tersebut, men-start hal tersebut, seenggaknya kita sudah berani untuk memulainya. Apapun yang terjadi, tantangannya akan kita hadapi, yang paling penting adalah konsisten terhadap hal yang ingin kita lakukan dan hal yang ingin kita capai. Karena kita nggak bisa berharap tantangan di masa yang akan datang ini akan mudah kita hadapi. Tapi kita selalu percaya dan kita selalu berharap pada diri kita sendiri bersama dengan Tuhan bahwa kita pasti siap untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Meskipun kita nggak pernah bisa memprediksinya tantangan tersebut akan besar atau kecil, tapi kita sanggup dan kita siap, serta kita meniatkan diri untuk membawa perubahan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada di masa yang akan datang. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya ingin tepuk tangan online. Mantap nih Kak Rohman memberikan banyak motivasi termasuk kepada saya sendiri gitu menjadi seorang pemuda. Tadi banyak sekali disampaikan bahwa pemuda itu harus memiliki beberapa karakter. Nah, seperti utamakan aksi daripada opini, terus asah bakat, terus tadi disiplin, gak boleh malas. Aduh, ini tadi pas nyebutin malas ini saya terasa tertampar gitu. Karena kan tadi disebutkan kalau misalkan orang yang malas itu berarti tidak punya tujuan. Wah, saya beberapa hari ini berarti saya tidak punya tujuan gitu kan. Nah, tapi kan sekarang itu udah berkolaborasi dengan Kak Rohman, jadi alhamdulillah gitu dapat pekerjaan menjadi seorang moderator. Ya, tadi disebutkan juga kata Kak Rohman bahwa pemuda ini adalah aset paling penting gitu ya untuk suatu negara gitu. Makanya di Indonesia ada juga Sumpah Pemuda gitu kan ya Kak Rohman. Emang penting banget nih, bayangin kalau misalkan di Indonesia itu pemudanya cinta damai, terus percaya diri, inovatif, kreatif. Wah, Indonesia di masa yang akan datang akan jadi seperti apa gitu. Keren banget. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini, kata Kak Rohman tadi ya. Disiplin paling utama, tetap rendah hati dan percaya diri. Oke, karena kita tadi sudah tadi kita sudah membuka pertanyaan ya Kak Rohman. Jadi waktunya kita bertanya dengan Kak Rohman. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, banyak sekali, tapi ada beberapa pertanyaan yang emang sama gitu. Jadi saya ambil yang satu aja deh, biar nggak terlalu banyak. Oke. Bentar ya Kak Rohman, saya pilih dulu pertanyaannya. Oke, siap. Ini dari Ibu Nima Dedwi Aryani. Wah, nama akhirnya ini nama kakak saya, Aryani. Halo Ibu, ini dari SD Negeri 1 Tengkudak. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara yang efektif untuk memberikan pendidikan karakter bagi peserta didik saja di masa PJJ, pembelajaran jarak jauh? Karena mungkin ya agak susah kalau misalkan lewat ya media sosial gitu kayak Zoom atau Google Meeting. Gimana cara ngajarinya katanya Kak Rohman? Oke, baik. Terima kasih Ibu atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi memang betul sekali ya di masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan untuk membentuk karakter murid-murid ataupun siswa-siswa. Tapi seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa sebetulnya tantangan di masa yang akan datang ini kita tidak bisa prediksi. Mungkin hari ini pandemi, besok korupsi, besoknya lagi ada hal-hal yang lain yang tidak mudah kita prediksi. Dan kita sebagai seorang manusia yang memiliki keinginan untuk bawa perubahan, untuk sama-sama menciptakan pemuda yang berkarakter, kita yang harus siap untuk menghadapi tantangan tersebut. Cara yang pertama yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan orang tua selaku pendidik utama di rumah. Apalagi sekarang murid-murid ini tuh akan akan bersama terus-terusan dengan orang tua ya teman-teman. Ya ibu-ibu semuanya, ibu bapak semuanya, ini akan bersama dengan orang tua. Dan rumah ini merupakan tempat pembelajaran yang pertama dan utama.
dibandingkan sekolah itu tersendiri. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan karakter-karakter pada anak didik, pada anaknya. Oleh karena itu, coba mungkin bisa nih sama-sama kita ini tuh mungkin dari guru dan juga dari orang tua untuk sama-sama berdiskusi kira-kira proses capaian seperti apa sih yang ingin dicapai oleh anak didiknya dan caranya itu seperti apa. Dan ini tidak mungkin jika hanya guru yang melakukan tindakan, melakukan aksi, tapi juga harus atas dasar dukungan orang tua. Itu yang harus kita komunikasikan kepada orang tua murid agar sama-sama nih karena kita nggak mungkin guru sendirian, murid sendirian, atau bahkan orang tua sendirian, tapi kita harus sama-sama untuk sama-sama menciptakan perubahan bagi anak didik. Lalu yang kedua adalah bagaimana caranya agar penerapan pembelajaran di sekolah pun tetap diupayakan meskipun pembelajaran secara daring gitu. Nah, ini sebetulnya bisa diciptakan dari lingkungan dan juga pembiasaan-pembiasaan seperti yang sekolah sering lakukan. Misalkan nih 5 menit pertama ada agenda buat membaca buku. Ini juga bisa diterapkan secara daring. Nanti bisa saling share secara daring bagaimana buku yang telah dibaca ini, manfaatnya apa, maknanya apa. Jadi lakukanlah pembiasaan-pembiasaan positif yang sama seperti yang sering sekolah lakukan meskipun metode pelaksanaannya kita ganti menjadi daring. Metodenya bisa melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Itu juga bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk memantau proses yang terjadi, yang harusnya terjadi itu harus seperti apa, kayak gitu. Lalu yang ketiga itu mengenai metode yang ketiga yang selanjutnya, yaitu dengan cara membuat laporan kali ya. Laporan apa aja sih yang telah dilakukan oleh peserta didik selama PJJ sesuai dengan capaian-capaian yang ingin dicapai. Jadi ini harus juga menjadikan laporan agar kita ini tidak hanya melihat sesuatu dari nilai akhir saja gitu. Kadang kan kita berfokus pada nilai akhir murid, ini seperti apa, yang penting UASnya bisa, ujiannya bisa. Kita pun harus memantau proses yang dijalani itu seperti apa. Dilaporkan oleh peserta didik kepada guru. Ini akan menjadi salah satu penilaian juga kan oleh murid kepada guru, kepada dirinya sendiri, guru juga kepada muridnya. Mungkin juga kita bisa sambil mengevaluasi proses yang telah terjadi. Sekiranya ada saran, kritik, dan juga masukan kan bisa saling menyampaikan. Seperti itu Kak Yuniarti untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama. Oke, terima kasih Kak Rohman. Jadi itu tadi jawabannya ya Ibu Dewi Aryani. Nah, emang benar Kak Rohman, di masa-masa seperti ini seorang guru harus banyak berkomunikasinya dengan orang tua gitu, kolaborasi dengan orang tua, karena memang sangat sulit gitu kalau misalkan hanya mementingkan peran seorang guru gitu ya. Emang sekarang kan butuhnya orang tua juga gitu. Jadi orang tua harus memperhatikan anaknya untuk sebagai laporan kepada seorang guru. Jadi nanti Ibu mungkin bisa lebih dikuatkan lagi komunikasinya dengan orang tua murid agar lebih diperhatikan lagi gitu karakter seorang anak. Gitu Ibu, mantep nih Kak Rohman. Lanjut nih ke pertanyaan kedua, masih dari Ibu Guru sepertinya ya. Nanti kita lanjut ke mahasiswa. Ini dari Ibu Lilis Komariah SPD. Dari SDN 249 Astana Anyar. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar saya sebagai seorang guru percaya diri dan dapat memberikan inspirasi kepada anak didik di usia dini, khususnya anak SD, agar mereka bersemangat untuk membangkitkan budaya literasi sehingga mereka memiliki karakter yang mulia gitu Kak Rohman. Mungkin ada tips-tips dari Kak Rohman sebagai seorang duta baca Jawa Barat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lilis atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi untuk meningkatkan motivasi agar siswa-siswa sekolah dasar ini mampu untuk berliterasi. Nah, dalam menciptakan masyarakat yang literat, sekolah yang literat, dan siswa SD yang juga memiliki kemampuan literasi yang tinggi, ini memang tidak ada cara lain selain pembudayaan membaca. Dan pembudayaan membaca ini
memang menjadi suatu hal yang kadang sulit untuk kita lakukan, karena memang bisa terjadinya tuh karena 3 hal. Yang pertama itu adalah ketidakmampuan seorang anak untuk membaca. Ketidakmampuan. Masih banyak, bukan masih banyak sih, ada beberapa yang memang tidak memiliki kemampuan membaca buku. Tidak bisa membaca, buta huruf, dan lain sebagainya. Itu berarti penyebabnya adalah ketidakmampuan seorang anak dalam membaca buku. Lalu yang kedua adalah ketidakmauan. Tidak mau untuk membaca buku. Bukunya ada, tersedia, banyak, tapi anaknya nggak mau buat baca buku. Yang ketiga, tadi ketidaktahuan. Ketidaktahuan bahwa kita perlu membaca. Ketidaktahuan bahwa membaca ini merupakan suatu hal yang bermanfaat. Ketidaktahuan bahwa melalui membaca kita dapat membuka jendela dunia. Jadi kita sebelum meningkatkan motivasi dan juga minat membaca seorang anak, ini kita harus ketahui terlebih dahulu 3 hal tersebut ini apa aja. Kira-kira masalahnya itu ada di area yang mana. Ketika areanya ketidakmampuan, berarti kita nggak bisa maksain agar anak-anak membaca buku. Tapi kita harus mulai belajar untuk mengajarkan anak gimana sih caranya membaca, gimana sih membaca itu, huruf-hurufnya apa aja, dikenalkan kepada anak. Lalu yang kedua ini adalah ketidakmauan. Buku-bukunya ada dan lain sebagainya. Nah, kita harus mulai mengenalkan. Coba kalau yang poin kedua ini terjadi akibat ketidakmauan anak dalam membaca buku, coba kita temukan satu buku yang betul-betul anak tersebut cintai. Kira-kira anak kita enggak, anak didiknya ini sukanya itu di bidang apa sih? Apakah sukanya di bidang permainan, sukanya di bidang sains, sukanya di bidang detektif, atau suka komik? Nggak apa-apa, untuk kita sediakan terlebih dahulu buku sesuai dengan kesukaan si anak. Karena ini merupakan langkah awal dalam menciptakan kegemaran membaca pada anak didik. Jadi mulai dari langkah awal terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah ketidaktahuan. Berarti kita harus memberikan pengajaran, ini manfaat membaca. Membaca ini bisa membawa kita ke pola pikir yang lebih luas, bisa membawa perubahan pada dunia, dan bisa membuka jendela dunia. Kita bisa tahu apapun dari membaca. Yang perlu kita lakukan berarti adalah memberikan pengajaran tentang membaca itu tersendiri. Manfaatnya apa aja, apa itu membaca, caranya seperti apa, buku apa saja yang harus dibaca sesuai usia, dan lain sebagainya. Jadi memang kita harus menemukan permasalahannya terlebih dahulu. Kira-kira dari ketiga hal yang tadi telah disebutkan, masalah mana nih yang telah terjadi? Agar kita pun nggak memaksakan, kita nggak bisa maksain anak-anak membaca padahal kita nggak tahu permasalahannya apa. Kita harus analisis terlebih dahulu permasalahan yang terjadi seperti apa, lalu untuk langkah-langkahnya pun kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Anak tidak mau membaca berarti kita harus melibatkan orang terdekat anak. Bisa jadi orang tua, bisa jadi kerabat terdekat, bisa jadi teman dekat. Ketika anak tidak mampu, berarti kita harus juga mencari orang-orang yang mampu untuk memberikan pengajaran dalam proses membaca. Ketika anaknya tidak tahu, berarti kita pun harus memberikan pengajaran bersama dengan teman-teman yang lainnya. Mungkin seperti itu, Ibu Lilis, atas pertanyaannya. Keren banget. Terima kasih telah membuka gagasan saya juga nih mengenai peningkatan minat baca pada anak sekolah dasar. Betul, Kak Rohman. Terima kasih, Kak Rohman, atas jawabannya. Mudah-mudahan terjawab ya, Ibu, tadi pertanyaannya. Memang benar kalau misalkan membaca itu harus disesuaikan dengan usia dan apa yang mereka sukai gitu ya terhadap anak-anak, karena kan anak-anak biasanya main terus tiba-tiba disuruh baca gitu kan, aduh mungkin sangat berat. Jadi emang harus si membaca ini harus menjadi pengganti sebagai main gitu kan. Jadi harus tahu apa yang mereka sukai juga gitu, Ibu. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Kak Rohman, dari Kak Muhammad Syahrun Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Syahrul Nisam dari Universitas Borneo, Tarakan, Kalimantan Utara. Wah, jauh banget nih dari Kalimantan Utara. Saya izin bertanya, Kak. Saya seputar dengan tema hari ini, apa tujuan dan manfaat diberikan literasi dalam membentuk karakter, dan juga apa kaitannya, Kak, antara literasi dengan pembentukan karakter seseorang. Terima kasih. Mungkin ini tadi udah ada beberapa yang disampaikan ya oleh Kak Rohman, tapi mungkin kalau misalkan ada yang ingin ditambahkan kembali oleh Kak Rohman, boleh banget. Oke, baik. Terima kasih Kak Muhammad Syahrul Nisa ya tadi. Betul ya? Isam. Oh, Syahrul Nisa. Iya, itu dari Universitas Borneo. Terima kasih banyak atas pertanyaannya yang sangat luar biasa, yaitu tentang peran literasi dalam membentuk karakter pemuda hari ini. Sebetulnya literasi ini merupakan suatu fondasi awal yang harus dibekali kepada pemudanya. Jadi makanya tema yang diambil adalah peran pemuda dalam meningkatkan karakter pemuda gitu. Peran literasi dalam meningkatkan karakter pemuda. Nah, karena apa? Karena memang sebetulnya pemuda yang berkarakter ini akan dilihat dari literasi, dari tingkat literasinya. Ada pepatah yang bilang, a good leader is a good reader. Kita sebagai seorang pemuda adalah seorang pemimpin, dan seorang pemimpin yang baik adalah seorang pembaca yang baik. Ketika kita membaca buku hari ini, kita misalkan nih yang masih muda-muda ya, seperti sekarang, seperti saya, di usia 20 tahunan kita membaca buku, dan kita di masa yang akan datang adalah buku yang kita baca. Kita baca buku apa, kitalah yang akan menjadi masa depan tersebut. Istilahnya buku yang kita baca ini adalah jelmaan kita di masa yang akan datang. Tinggal kita pilih kira-kira di usia 20 tahun, kita ini mau membaca buku seperti apa sih? Kita mau baca buku seperti apa untuk menjadikan kita di masa yang akan datang. Kita yang berhak memilih hal tersebut. Kita yang berhak untuk menentukan buku mana yang harus kita baca. Dan hal apa yang harus kita baca untuk mendukung kita menjadi seseorang di masa yang akan datang. Jadi memang sangat erat kaitannya terkait dengan literasi dan juga pemuda yang berkarakter. Karena pemuda yang berkarakter pasti memiliki kecintaan terhadap membaca. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui membaca, kita akan membuka jendela wawasan kita lebih luas lagi. Istilahnya, melalui membaca buku nih, dari sekian banyak kesempatan, kita bisa membuka kesempatan-kesempatan tersebut. Pasti, teman-teman semuanya, meskipun kita sekarang sudah menentukan nih jalan mana yang akan kita pilih, bisa jadi ternyata kita harus merubah jalan yang kita pilih tersebut. Dan hal itu tuh bisa kita dapatkan ketika kita meningkatkan angka literasi, membudayakan membaca buku. Kita akan mengetahui kesempatan dari A sampai Z. Kesempatan ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K sampai Z. Akan banyak sekali kesempatan yang terbuka ketika kita membaca buku. Jadi istilahnya nih, ketika kita menemukan jalan yang buntu, kita bisa membuka kesempatan yang lain. Kita bisa buka jalan yang lain. Karena tujuannya kan tetap sama ya teman-teman. Kita bisa plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Tinggal kita bisa pilih plan yang mana. Itu akan bisa kita dapatkan ketika kita membaca buku. Ketika kita meningkatkan pola pikir dari kemampuan membaca kita. Lalu yang ketiga adalah pemuda yang baik pemuda yang berkarakter adalah yang memberdayakan sambil belajar. Dan ketika kita ingin memberdayakan seseorang, otomatis kita harus memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Istilahnya bagaimana caranya kita akan menuangkan air dari teko kalau tekonya aja kosong. Jadi kita harus mengisi teko tersebut dengan air terlebih dahulu agar kita bisa mengisi gelas-gelas dengan air. Nah, maka dari itu kita sebelum memberdayakan orang lain, kita pun harus memberdayakan diri kita sendiri, gitu teman-teman semuanya. Kita bagaimana caranya kita memberdayakan diri sendiri dengan memberdayakan orang lain juga bisa seperti itu. Jadi kita isi teko kita sambil kita mengisi gelas-gelas kosong yang lain tersebut. Itu akan bisa kita dapatkan ketika kita berliterasi. Karena literasi tidak hanya sekadar membaca ataupun menulis, tapi literasi ini tentang menikmati kehidupan. Bagaimana cara kita berproses dari awal sampai akhir, kita belajar dari titik 0 sampai titik 100, tapi kita tetap tidak akan pernah merasa puas sampai titik 100. Karena setelah 100 masih ada 101. Seperti itu teman-teman. Terima kasih banyak atas pertanyaannya.
Ya, terima kasih Kak Rohman atas jawabannya. Ya, itu ya Kak Syahrul tadi jawabannya. Jadi saya tadi agak sedikit terngiang kata-kata dari Kak Rohman bahwasannya apa yang kita baca hari ini adalah kita di masa yang akan datang. Jadi memang seorang pemuda itu harus banyak membaca karena memang informasi dari sana banyak banget gitu ya, Kak Rohman, dari membaca baik itu dari buku atau dari website-website yang lainnya. Jangan hanya suka membaca status WA atau Instagram. Jadinya nanti kita terlalu baper gitu kalau banyaknya baca yang kayak gitu. Kak Rohman, satu pertanyaan lagi boleh ini? Boleh, boleh, boleh. Oke, ini dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya dari Karika Fitra Yani. Asalnya dari Aceh. Aceh apa ini bacanya? Simele. Pendidikan Universitas Tengku Umar, Kabupaten Aceh Barat. Jauh banget nih dari Aceh. Pertanyaannya, mengapa literasi budaya di Indonesia ini belum dianggap sebagai aspek strategis dalam membentuk sebuah karakter? Dan bagaimana cara membentuk karakter dan akhlak mulia yang baik? Kalau yang bagaimana cara membentuk karakter dan akhlak mulia yang baik, mungkin tadi sudah terjawab ya. Boleh Kak Rohman mungkin jawab pertanyaan yang di atasnya ini. Mengapa literasi budaya di Indonesia ini belum dianggap sebagai aspek strategis dalam membentuk sebuah karakter? Oke, terima kasih banyak. Kak, tadi Kak siapa Teh Yuni pertanyaannya? Karika. Kak Rika. Oke, baik. Terima kasih Kak Rika atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jadi memang betul sekali permasalahan Indonesia saat ini kadang sering mengesampingkan pendekatan budaya, pendekatan literasi budaya dalam meningkatkan karakter pemuda. Ini terjadi juga nih daerah saya di Provinsi Jawa Barat, masih banyak ya, bukan masih jarak, masih sedikit. Banyak orang yang kadang tidak bisa bahasa Sunda. Padahal Jawa Barat itu berada di tanah Pajajaran, berada di tanah Pasundan, di mana identik dengan penggunaan bahasa Sunda. Meskipun di Jabar ini memiliki tiga bahasa ya, ada bahasa Betawian, Depok yang Depok, terus juga ada bahasa Jawa Cirebonan, dan juga yang daerah Indramayu itu menggunakan bahasa Jawa. Tapi identiknya dengan bahasa Sunda. Banyak teman-teman kita yang tidak bisa bahasa Sunda, teman-teman. Jadi memang betul kondisinya seperti itu. Dan untuk alasannya kenapa, sepertinya kalau saya lihat orang Indonesia ini cenderung ikut-ikutan gitu. Ikut yang trending saat ini. Yang tren saat ini apa? Penggunaan kata which is, literally, dan lain sebagainya. Dan itu kadang meninggalkan budaya-budaya yang ada. Padahal kan sebetulnya yang trending-trending itu belum tentu baik ya buat kita. Jadi kadang kita ini cenderung untuk mengikuti apa yang tren saat ini. Dari segi pakaian, dari segi bahasa yang digunakan. Nggak apa-apa kok untuk kita mempelajari bahasa asing, tapi jangan lupa bahasa daerah, karena itu adalah bahasa ibu kita. Ini juga menjadi suatu permasalahan yang kadang sering dilupakan. Dan menurutku pribadi itulah alasan-alasannya. Bukan atas dasar pembudayaan itu belum dilaksanakan. Banyak kok orang-orang yang peduli terhadap budaya. Seperti ada di Jawa Barat itu ada paguyuban Kesundaan gitu namanya Damas. Itu juga yang bergerak di bidang kesundaan, bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan budaya Sunda. Aware terhadap pakaian batik dan lain pakaian-pakaian adat Sunda dan juga penggunaan bahasa Sunda. Ini saya kasih contohnya itu Sunda karena saya tinggalnya itu di daerah Jawa Barat ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau misalkan tidak bisa menyebutkan daerah-daerah yang lain gitu, karena nggak tahu kondisinya seperti apa. Nah, untuk caranya tersendiri, sebetulnya budaya ini justru bisa kita lakukan untuk pendekatan karakter seseorang, untuk membentuk karakter individu seseorang. Bahkan dulu Wali Songo dalam menyebarkan agama yang dianutnya itu pun menggunakan pendekatan seni. Ada yang menggunakan wayang dan lain sebagainya. Jadi memang pendekatan budaya ini merupakan suatu hal yang penting juga untuk meningkatkan karakteristik seseorang, untuk meningkatkan kapabilitas seseorang. Kita lakukan pendekatan-pendekatan budaya yang sesuai dengan lingkungannya. Dan kita pun harus menyadari bahwa budaya ini tuh harus kita lestarikan, harus kita jaga agar tidak hilang, agar tidak diambil orang. Nah, jadi masalahnya adalah maukah remaja hari ini melestarikan budaya yang ada di Indonesia? Ini yang harus kita tanyakan nih sama diri kita masing-masing. Kita mau atau enggak?
Dan jawabannya harus mau sebetulnya. Karena itu adalah kekayaan. Budaya ini adalah kekayaan masyarakat Indonesia yang harus kita pertahankan. Jika kita tidak melestarikan budaya kita, akan siapa lagi? Itu merupakan ciri otentik dari negara kita, negara Indonesia. Ciri otentik dari masyarakat Indonesia. Kalau budaya saja kita sudah tidak punya, lalu kita akan punya apa? Itu yang harus kita tanyakan sama diri kita sendiri. Istilah yang paling awal bahwa kita ini punya idealisme dan harga diri bagi seorang pemuda. Itulah kemewahan yang kita miliki. Dan idealisme serta harga diri suatu bangsa juga bisa dilihat dari budayanya. Nah, ini nih yang harus kita pahami. Budaya adalah bagian dari harga diri masyarakat Indonesia. Apakah kita rela harga diri kita ini luntur dan diambil oleh orang lain? Nah, ini kan kita tidak rela. Maka dari itu kita harus jaga budaya Indonesia. Gitu Kak Yuniarti, terima kasih tadi atas pertanyaannya Kak Rika, luar biasa banget. Ya, terima kasih Kak Rohman yang telah memberikan jawaban juga yang sangat luar biasa tadi ya. Memang benar pada masa sekarang ini banyak sekali pemuda yang mengikuti budaya dari luar gitu ya, sehingga lupa dengan budayanya sendiri. Tadi kalau misalkan di daerah Kak Rohman gitu ya, banyak orang yang menggunakan bahasa kayak which is apalah gitu kan. Nah, kalau di saya sendiri itu Kak Rohman banyak yang nggak bisa bahasa Indonesia malah. Oh iya betul. Kalau misalkan saya misalkan ngomong bahasa Indonesia, itu tuh kayak mereka, apaan sih gaya banget ngomong pakai bahasa Indonesia, terbalik ya. Iya ternyata terbalik ya, Kak. Jadi ya tadi kata Kak Rohman memang budaya adalah merupakan harga diri suatu bangsa. Jadi mari kita jaga budaya kita yang baik-baik, dijaga supaya memang menjadi harga seorang dalam satu negara gitu ya Kak Rohman. Oke Kak Rohman, selanjutnya kita akan sayonara. Jangan sayonara deh. Akan berjumpa lagi di webinar selanjutnya karena memang sudah 1 jam lebih nih kita bincang-bincang dan berbagi inspirasi. Barangkali dari Kak Rohman ada closing statement atau misalkan ada informasi yang ingin disampaikan. Boleh banget silahkan sebelum saya tutup. Oke, baik. Terima kasih Kak Yuniarti, moderator andalan dari penggerak bangsa yang sangat luar biasa. Jadi memang yang akan disampaikan adalah mengenai kita sebagai seorang pemuda ini memiliki tanggung jawab dan beban untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia. Dan tentunya kemajuan tersebut harus kita ciptakan dengan pembekalan yang cukup pada diri kita sendiri. Jika kita ingin bawa perubahan, maka diri kita sendiri harus berubah dengan kompetensi dan juga kapabilitas yang harus kita miliki. Oleh karena itu, bekalilah diri kita sejak dini, sejak saat ini, dan mulai lakukan aksi sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Optimalkan potensi karena itu adalah titipan Tuhan. Agar ketika Tuhan menanyakan anggota tubuh kita ini digunakan untuk apa, kita bisa menjawabnya dengan mudah. Anggota tubuh kita digunakan untuk menciptakan perubahan dan melakukan aksi kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Mungkin itu terkait dengan closing statement yang disampaikan pada webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menyimak dari awal sampai akhir, masih bertahan. Sungguh sangat luar biasa semangat yang dimiliki oleh teman-teman peserta, dan semoga saja ilmu yang disampaikan pastinya akan memiliki nilai-nilai kemanfaatan, dan tidak hanya cukup di kamu aja seluruh peserta, tapi kita harus mulai sebarluaskan kepada teman-teman kita yang lain. Lalu untuk informasi tambahannya, terkait dengan seluruh peserta seminar yang diselenggarakan oleh penggerak bangsa, untuk sertifikat akan dibagikan H+3 kegiatan. Itu artinya akan dibagikan tanggal 11 November tahun 2020. Dan silakan kepada teman-teman peserta untuk mengisi form evaluasi yang akan dibagikan oleh panitia. Nah, itu silakan teman-teman untuk menyimak grup Telegram dengan baik, karena seluruh informasi ini akan disampaikan melalui grup Telegram. Jadi jangan spam, jangan saling menyalahkan, budayakan membaca terlebih dahulu. Karena seperti yang tadi, karakteristik seorang pemuda yang siap menghadapi tantangan zaman adalah memiliki kegemaran membaca. Kalau kita membaca saja tidak mau, bagaimana kita akan mendapatkan sesuatu? Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator.
Terima kasih Kak Rohman. Saya ingin tepuk tangan online. Wah, mantap sekali nih closing statement-nya tadi dan beberapa informasi. Betul, tadi kata Kak Rohman, tetap pantau grup Telegram karena informasi ada di sana semuanya. Karena banyak sekali yang nanya kepada saya kapan sertifikat ya gitu ya Kak Rohman. Padahal sudah disampaikan di video ini. Jadi tonton sampai akhir video ini ya. Terima kasih Kak Rohman. Semoga Kak Rohman sehat selalu, tetap menginspirasi Alhamdulillah. banyak orang dan sukses ke depannya. Semangat. Oke, langsung tutup saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau pertanyaan yang tidak dijawab tadi. Dan pokoknya mohon maaf sekali kepada para peserta semuanya. Terima kasih sudah mendaftar dan sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya. Dan sampai bertemu lagi dengan saya, Yuniarti. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak kepada Dadah. teman-teman. See you di next webinar. Yeay.